Was
واستودع أمانتك وفتن شرك وآمن ذواتك الشاملة الأخذ الأكبر المغفورة ومغسل الشرف ومشرف الأطفال في كل موادن من موادن القرب ومطهر قاسم امتدك بإبهاتك وسكي وشدك لأهل بداتك منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله إليك هذا النبي الكريم وتوسلوا إليك شرف وعنايتك وعن بعضنا بجميع أكوارنا وتقلباتنا بجميع آياتك وحاسن بقايتك جملة من سلمنا إليك ولا تحرمنا عملنا بك برسولك وبجميع من الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Habib Ainur Rafiq Al-Jubri, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula Al-Ustadz Ahmad Sufyan Al-Banjari, yang kami cintai dan kami banggakan seluruh zuriat Kiai Haji Ahmad Nawawi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berhadir di majelis ini bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus haul ke-57 Syekh Ahmad Nawawi Al-Qadri Panjaratan di tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan rangkaian acara peringatan Maulid dan haul pada hari ini sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga pembacaan manaqib Kiai Haji Ahmad Nawawi, yang keempat sambutan oleh Sahibul Bait, kemudian yang kelima ceramah agama. Ada dua ustadz yang akan menyampaikan. Yang pertama Habib Ainur Rafiq Al-Jubri, kemudian yang kedua Al-Ustadz Tuan Guru Ahmad Sufyan Al-Banjari. Kemudian acara selanjutnya tahlil dan zikir, kemudian doa haul dan doa selamat, lalu diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat acara ini, marilah kita buka bersama-sama haul dan maulid ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. Sebelum kita lanjut acara berikutnya, bacaan kalam ilahi, terlebih dahulu kita akan bertawassul yang akan dipimpin oleh saudara kami Arif. Waktu dan tempat dipersilakan. Biniyatin qabulana hadhihi wa biniyatin muslimin hadhihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa zurriyyatihi min as-sahabah sahabihi ma'ana al-tabi'in wa al-tabi'in wa imam al-fasirin wa imam al-hadithin wa imam al-sahidin wa fuqaha al-sadisin wa sufiyatin wa imam al-amilin ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yu'li darajatihim wa yunabihim bi asrarihim wa alihim bi ulumihim wa barakatihim fid-din wa dunya wal akhirah. بسر النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haitami. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian tadi baru saja kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi juga memberikan berkah bagi kehidupan kita bersama. Selanjutnya, sebelum memasuki acara yang keempat, pembacaan manaqib, terlebih dahulu ini ada permohonan dari keluarga besar Kiai Haji Ahmad Nawawi untuk membacakan Intalu penerang hati dan air kepada Al-Habib. Kami mintakan untuk membacakan penerang hati. Waktu dan tempat dipersilakan. الفاتحة على ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى ما نوى أجدادنا الصالحون، وأن الله سبحانه وتعالى ينير قلوبنا قوالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي أدنان، وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى ما نوى صاحب الحال كي هجي أحمد نووي وعلى هذه النية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenankan ulun membacakan manaqib Kai. Mudah-mudahan kita kawa dengarkan, kemudian kawa kita ambil pelajaran dari perjalanan hidup sidin, dan insya Allah terutama kepada para juriat, mudah-mudahan kita kawa meneladani, mengumpati ajaran-ajaran sidin. Manaqib ini atau sejarah hidup sidin ini ulun ambilkan, disarikan dari buku Mutiara Tanah Laut yang disusun oleh Kiai Haji Awam Fathuddin SAG, salah satu juriat sidin juga. Syekh Ahmad Nawawi Panjaratan yang pada tahun hidup pada tahun 1901 sampai 1967. Syekh Ahmad Nawawi Panjaratan merupakan salah satu tokoh agama yang disegani di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya. Dari sisi latar belakang keluarga, Syekh Ahmad Nawawi berasal dari keturunan darah biru. Sesepuh beliau adalah pendiri perkampungan yang diberi nama Kampung Karamayan di kawasan Gunung Karamayan, sekarang termasuk Desa Ujung Batu. Tokoh sentral itu bernama Syekh Abdul Syukur yang populer dengan gelar Datu Jenang Umar atau Datu Umar. Datu Umar pernah menjabat sebagai Menteri Kerajaan Banjar pada masa Sultan Adam Al-Wasif Billah yang saat itu menjadi Raja Banjar yang ke-18. Sultan Adam berkuasa mulai tahun 1825 Hijriah hingga tahun 1857 Masehi. Datuk Jenang Umar atau Syekh Abdul Syukur memiliki 5 orang anak, yaitu Mat Saleh, Sulaiman, Ungguk, Diang Irang, dan Agam. Diang Irang disunteng oleh Sultan Saidi yang bergelar Pangeran Kelewang, putra dari Raja Bintoro Makassar. Allah Azza wa Jalla mengkaruniai orang keturunan kepada mereka, yaitu Muhibbah, Sa'diyah, Merakna, Bukhari, dan Batang. Setelah bersuami, Sa'diyah melahirkan 3 orang anak, yaitu Kuyah, Duking, dan Nanang Tarib. Kemudian Kuyah diperisti oleh Nadir, dan dari perkawinan mereka memperoleh 3 orang anak, yaitu Abdul Qadir, Iyang, dan Sari. Putra sulung Nadir yang bernama Abdul Qadir kemudian menikah dengan Saibah binti Abdul Jadil, dan dari perkawinan mereka ini lahirlah 3 orang anak, yaitu Maryam, Ummi Kulthum, dan Haji Ahmad Nawawi. Jadi ulun membacakan apa nang tawa karena kelalawasan pacangan 12 halaman beliauan juga untuk membaca. Insyaallah kita mengambil juriat walaupun sedikit yang kita baca, mudah-mudahan kita dapat barokah dari dan kawa meneladani dari sejarah hidup sidin. Berdasarkan catatan juriat, Syekh Ahmad Nawawi lahir di Kampung Panjaratan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1311 Hijriah atau sekitar tahun 1901. Kampung Panjaratan ketika itu dikenal sebagai bandar atau pelabuhan tambat menuju Pelaihari dan sekitarnya.
Di pelabuhan inilah tempat keluarnya hasil perkebunan, pertanian, peternakan dan hasil dari tanah laut menuju Banjarmasin, Pulau Jara dan daerah-daerah lainnya. Haji Ahmad merupakan nama panggilan akrab beliau atau panggilan halus Sidin. Sewaktu kecil beliau mengajar Al-Quran dengan ayahnya sendiri dan seorang guru yang bernama Anang Basar. Dalam upaya memperdalam ilmu agama, beliau menempuh sistem salafiyah, mengaji di kampung dalam pagar Martapura dengan ulama terkenal yang bernama Haji Muntaha dan Haji Ismail. Di bidang tarekat ini, beliau mengambil talqin zikir tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah dan dengan Syekh Abdurrahman Muda di Martapura. Dalam usia 17 tahun oleh orang tua beliau diberangkatkan ke tanah suci Makkah menunaikan ibadah haji dan sekaligus untuk menimba dan memperdalam ilmu pengetahuan agama dengan beberapa ulama terkenal di sana. Di antara guru-guru beliau di Mekah ini adalah Syekh Ali Maliki, Syekh Mukhtar Batawi dan Syekh Said Yunani, kakek dari Syekh Zaki Jamani, menteri perminyakan kerajaan Arab Saudi pada zaman tersebut. Menurut penuturan Syekh Ahmad Nawawi, sewaktu menuntut penuturan teman Syekh Ahmad Nawawi sewaktu menuntut ilmu di Mekah, yaitu Kiai Haji Dahlan, orang Ilung, mantan qadi dan tokoh NU di Barabai. Ketika di Mekah, di samping belajar, Syekh Ahmad Nawawi juga menjadi guru. Beliau mengajar di sekitar Masjidil Haram dengan sistem halaqah dan banyak mempunyai murid. Syekh Ahmad Nawawi memiliki kawan akrab sewaktu menuntut ilmu di Mekah. Beliau tinggal berdua serumah, yaitu Haji Ismail, orang tua dari Haji Humaidi yang juga dikenal sebagai salah seorang ulama dan tokoh masyarakat Tanah Laut. Teman beliau ini juriatnya bersambung ke atas dan sampai dengan Daktuk Syekh Muhammad Nafis, ulama penyusun kitab ilmu tasawuf yang terkenal yaitu Ad-Durrun Nafis. Ketika terjadi konflik perebutan kekuasaan dari tangan Syarif Hussein oleh kelompok Wahabi, Syekh Ahmad Nawawi dan Kiai Haji Ismail memutuskan untuk pulang ke tanah Jawi atau Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1 tahun, mereka sampai di Bombay, India. Dari Bombay lalu meneruskan perjalanan menuju Jawa dengan menumpang sebuah kapal wakaf menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sesampainya di Banjarmasin, beliau langsung ziarah ke makam Syekh Mufti Jamaluddin atau Surgi Mufti di Sungai Jingah, lalu meneruskan perjalanan menuju kampung Penjaratan Pelaihari. Ketika Syekh Ahmad Nawawi sudah berada di kampung Penjaratan, beliau dikunjungi oleh Syekh Hasan Yamani, ayah dari Syekh Zaki Yamani. Kunjungan Syekh Hasan Yamani ke Penjaratan selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Tentang waktu sekitar setengah tahun itu dimanfaatkan oleh Syekh Hasan Yamani untuk berkhalwat dan berguru tarekat Naqsabandiyah dengan Syekh Ahmad Nawawi. Menurut setengah riwayat, sebutan Nawawi di belakang nama beliau adalah atas saran Syekh Hasan Yamani, mengingat selama di Mekah beliau sangat tekun dan mempelajari karangan Imam Nawawi seperti kitab Al-Azkar, Minhajul Talibin dan lain-lain sebagainya. Pelaihari adapun Penjaratan adalah tempat kelahiran beliau di Mekah. Beliau mempelajari kitab-kitab yang dikarang Imam Nawawi dan Ibnu Majah yang merupakan kitab masyhur dalam ilmu hadis. Guru-guru beliau ketika itu terdiri dari para ulama yang terkenal pada masa itu. Selain memperdalam hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau juga mempelajari ilmu tarekat atau lain mengambil ijazah dan talqin zikir tarekat Sajiliyah dari Syekh Yasin Madinah. Awal tahun 1928, Syekh Ahmad Nawawi bersama Habib Alwi dari Surabaya diberi kepercayaan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU di Kalimantan. Dalam tahun 1928 itu beliau mendirikan madrasah diniyah di sejumlah desa di daerah pesisir pantai, yaitu mulai dari kawasan Bawah Layung, Tabaniau, Pegatan Besar, Takisung, Batakan hingga ke Kota Baru. Guru-gurunya adalah murid beliau sendiri yang memang sudah dapat diandalkan dan diteladani. Sebagai pendiri sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama, Syekh Ahmad Nawawi mengadakan pertemuan warga Nahdiyin yang terdiri dari tokoh masyarakat dan ulama di Pelaihari. Pertemuan yang berlangsung dalam tahun 1348 Hijriah itu dihadiri oleh warga NU dari berbagai daerah di Kalimantan. Berdasarkan catatan harian yang dibuat beliau sendiri, disebutkan bahwa Haji Japri Muda
memberi 2 ekor sapi dan Habib Sultan memberi 1 ekor sapi untuk konsumsi pertemuan tersebut. Pada Kongres ke-11 NU yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 25 Rabiul Awal 1355 Hijriah di Sungai Mian, Banjarmasin, Syekh Ahmad Nawawi diminta menjadi pembicara dalam kongres tersebut. Kongres yang dihadiri para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia. Ketika melakukan dakwah keliling tahun 1939, Syekh Ahmad Nawawi menyisiri daerah Tanah Laut di Desa Batakan. Beliau berminat di rumah Haji Abdul Samad. Di malam hari beliau bermimpi dalam tidurnya bahwa di seberang kampung Batakan ada sebuah pulau yang disebut Pulau Datu. Di pulau itu ada makam atau kubur wali yang bernama Syekh Samsuddin yang bergelar Datu Pamungutan. Makam ini berdampingan dengan makam muridnya yang bernama Muhammad Tahir. Keesokan harinya mimpi itu kemudian diceritakan kepada masyarakat dan sesuai petunjuk melalui mimpi, makam itu pun dicari sampai ditemukan batu nisan. Makam ini kemudian ramai diziarahi orang sampai sekarang. Di akhir pemerintahan Belanda tahun 1942, sebagai seorang ulama yang dekat dengan masyarakat, Syekh Ahmad Nawawi bersama Said Abdullah dan Ahmad Sayrani berpartisipasi aktif dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat di Tanah Laut. Di masa Jepang, ketika Jepang sudah mulai tidak bersahabat lagi dengan masyarakat dan malah melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan, bahkan ada yang di luar batas peri kemanusiaan, Syekh Ahmad Nawawi bersama Ahmad Sayrani secara diam-diam menghimpun kekuatan guna menyusun kekuatan melawan Jepang. Gerakan kedua tokoh itu ketika diketahui oleh Jepang, mereka ditangkap dan dijeboskan dalam penjara dipelihara selama 6 bulan. Sejak tahun 1947 hingga 27 Desember 1949, Syekh Ahmad Nawawi aktif membantu gerilyawan yang datang kepada beliau. Mereka minta didoakan, dimandikan dan dirajah supaya kebal terhadap senjata. Syekh Ahmad Nawawi juga menampung para gerilyawan yang datang dari Banjarmasin. Demikian pula halnya dengan para gerilyawan datang dari kampung Karangjawa Pelaihari. Menurut penuturan salah seorang gerilyawan bernama Lamri, sewaktu gerilyawan akan diberangkatkan ke Banjarmasin, mereka dimandikan dulu oleh Syekh Ahmad Nawawi. Beliau ketika itu dikenal dengan sebutan Tuan Guru Lama. Syekh Ahmad Nawawi memandikan para gerilyawan itu di Daratan Barung atau Kampung Padawanyi, sekarang disebut dengan Kampung Sungai Riang. Pada tahun 1950, Syekh Ahmad Nawawi diundang Presiden Soekarno ke Istana Negara. Beliau disambut langsung oleh Presiden sebagai tamu pribadi. Bahkan ketika itu beliau diminta untuk menjadi khatib Jumat di Masjid Baitur Rahim yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan. Tujuan Soekarno mengundang secara pribadi itu dikarenakan sering bermimpi ketemu dengan seorang ulama yang berkhutbah kemana-mana, dan ulama itu ternyata adalah Syekh Ahmad Nawawi sendiri. Dalam pertemuan dengan Presiden RI yang pertama itu, Syekh Ahmad Nawawi membaiat Soekarno menjadi muridnya dalam ilmu tarekat. Tak hanya itu, akan tetapi Presiden Soekarno juga diberi cindramata oleh Syekh Ahmad Nawawi, yaitu berupa tanduk rusa rampang 7, sebuah tongkat kecil yang diisi dengan doa dan wafak, serta selembar sejadah. Syekh Ahmad Nawawi selalu turun membantu para pejuang kemerdekaan. Bantuan tersebut baik dalam bentuk materi, nasihat atau petuah-petuah agama dan pesan-pesan khusus, maupun berupa amaliyah doa, mandi bahalat, rajah serta ilmu kepahlawanan. Pemberian ilmu kepahlawan kepada para pejuang itu dilatar belakangi adanya panggilan dari Datu Haji Masaid Wali di Sungai Tuan, Martapura, yang juga murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Haji Masaid Wali menyuruh Syekh Ahmad Nawawi agar menemuinya karena mendapat perintah dari salah seorang murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari bangsa Jin yang bernama Datu Baduk. Pesan Datu Batuk menyatakan sudah saatnya Syekh Ahmad Nawawi membantu para pejuang kemerdekaan. Dalam perjalanan pulang berceramah di Jorong, kaki Syekh Ahmad Nawawi terinjak paku. Hal ini mengakibatkan beliau mengalami kelumpuhan selama 5 tahun setengah. Dalam kondisi seperti itu, beliau masih tetap melayani masyarakat yang ingin meminta bantuan, baik siraman rohani dan kegiatan dakwah lainnya.
Dalam keadaan lumpuh, beliau masih aktif membimbing murid-muridnya menjalankan amaliyah tarekat dan khalwat di Pelaihari dan Banjarmasin. Dan di antara tempat khalwat beliau adalah yang dinyalani Langgar Suluk di belakang makam. Itu ada masih tiang-tiangnya. Itu dahulu tempat Sidin lawan murid-murid Sidin berkhalwat, mengaji atau mengamalkan tarekat. Setelah kurang lebih 5,5 tahun menderita kelumpuhan kedua kakinya, kedua kaki beliau itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kondisi beliau kembali seperti sedia kala. Kesempatan itu pun tidak beliau sia-siakan untuk berdakwah atau mengembangkan tarekat, membimbing khalwat baik di Pelaihari maupun di Banjarmasin. Pada waktu Syekh Ahmad Nawawi berada di Banjarmasin, tepatnya tanggal 8 Safar 1387 Hijriah, beliau dalam keadaan sakit. Selama 11 hari menjelang akhir hayatnya, Kiai Haji Ahmad Nawawi berada di pembaringan. Beliau sabar dan tabah dalam menghadapi musibah sakit yang menimpanya itu. Beliau menghembuskan napas terakhir, pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang pada malam Senin tanggal 17 Safar 1387 Hijriah atau 1967 Masehi di Kampung Haur Kuning, Kalayan, tempatnya di samping Masjid Jami Nurul Amin, Kalayan, Banjarmasin. Keesokan harinya jenazah beliau dibawa ke Pelaihari dan disemayamkan selama 1 malam di rumah anak beliau yang bernama Hajah Nur Asliyah, istri Kiai Haji Abdul Jabbar. Beliau dimakamkan pada hari Selasa di depan Langgar Suluk, tempat Riyadhah Amaliyah dan Khalwat Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang beliau pimpin. Berdasarkan catatan yang ada, Kiai Haji Ahmad Nawawi semuanya istri Syekh Ahmad Nawawi semuanya berjumlah 11 orang, yaitu yang pertama Ainun Jariyah atau Haji Galuh binti Haji Abdul Ghani dari Pelaihari, melahirkan 2 orang anak, yaitu Hajah Asliyah dan Haji Dursihab. Haminah dari Kampung Melayu Banjarmasin melahirkan seorang anak yang meninggal di waktu kecil, belum sempat diberi nama. Dan yang ketiga, Mas Murah dari Pelaihari melahirkan 7 orang anak, yaitu Wahidah, Hajah Murafi'ah, Zulkarnain, Haji Musaffa, Hajah Nur Ainah, Dr. Andes Haji Yuhil Husna dan Naimah. Yang keempat, Parta Salam dari Jorong melahirkan 5 orang anak, yaitu Haji Fadliyah, Iskandar, Aisyah, Saudah dan Fuadi. Yang kelima, Fatimah dari Banjarmasin melahirkan 5 orang anak, yaitu Muhammad Otaillah, Muhammad Normaki, Hajah Nur Sehat, Hajah Nur Sabah, Ahmad Faruk. Yang keenam, Safiah dari Jember, Jawa Timur melahirkan 1 orang anak, yaitu Hajah Audah. Yang dan ketujuh, Hafiah dari Sungai Jingah yang bermukim di Mekah namun tidak melahirkan keturunan. Yang kedelapan, Saniyah dari Tabaniau melahirkan 3 orang anak, yaitu Wilayah, Mulsinah dan Bahauddin. Yang kesembilan, Mastiah dari Samarinda, Kalimantan Timur tidak melahirkan keturunan. Yang ke-10, Norsehan dari Jorong tidak melahirkan keturunan. Yang ke-11, Haniah dari Panjaratan melahirkan 1 orang anak, yaitu Rosida. Berdasarkan catatan yang dibuat pada tahun 2003, sekitar 19 tahun sudah, dari anak-anak keturunan beliau tersebut, Kiai Haji Ahmad Nawawi mempunyai cucu sebanyak 85 orang dan buyut yang berjumlah 170 orang. Ini catatan tahun 2003, sedangkan ini sudah tahun 2002. Ulun aja sudah 4 dah bisi anak. Kayaknya ada tercatat lagi di sini. Berkait karya tulis, Kiai Haji Ahmad Nawawi yang juga kreatif penggarap bidang ini, hanya saja ketika itu belum ditunjang fasilitas percetakan seperti sekarang. Oleh sebab itu, berbagai tulisan yang beliau buat tidak terdokumentasikan dengan baik. Kesibukan beliau dalam bidang dakwah bil lisan dan bil hal cukup banyak menyita waktu. Dengan demikian, untuk dakwah bil kitabah atau dengan tulisan ini tidak dapat dilakukan secara lebih terkonsentrasi. Meskipun
bil kitabah ini tidak dapat dilakukan secara lebih terkonsentrasi. Meskipun demikian, masih dapat disebutkan di sini beberapa karya tulis beliau, yaitu sebagai berikut: Risalatul Tauhid yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disusun dalam bahasa Melayu. Yang kedua, Risalah Ilmu Tasawuf dan Tarekat membahas tentang akhlakul karimah dan pendekatan-pendekatan khusus kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang disusun dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Yang ketiga, Risalah yang membahas hukum-hukum fikih atau syariat yang merupakan hasil Bahthul Masail Nahdlatul Ulama atau NU. Di antara penerus Kiai Haji Ahmad Nawawi ialah Ustazah Hajah Nur Sabah di Pelaihari yang merupakan anak beliau. Kiai Haji Fadli di Sungai Danau, anak beliau. Kiai Haji Abdul Jabbar di Pelaihari, keponakan beliau. Kiai Haji Samsuri di Kebun Bunga Banjarmasin, murid beliau. Guru Darsion di Asmasam, murid beliau. Guru Sabri di Kelayan, murid beliau. Dan Guru Darkasi di Kelayan Banjarmasin. Demikian biografi atau sejarah hidup Syekh Ahmad Nawawi Panjarakan. Mudah-mudahan kita kawal meneladani, terutama bagi cucu-cucu sidin, kemudian juriat-juriat sidin, dan kita sengaja kadang mengungkapkan karamat-karamat sidin karena lebih baik mengumpati gaya hidup sidin daripada hanya membayangkan karamat-karamat sidin. Tapi gawinya rada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Romsani Hajas. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Habib Ainur Rafiq Al-Jufri dari Batu Ampar, yang kita muliakan Habib Hamid Basim dari Banjarmasin, yang kita muliakan Tuan Guru Haji Sufyan Al-Banjari dari Banjarmasin, yang kita hormati Bapak Endang Agustina, yang kita hormati para habaib dan tuan guru serta guru-guru agama serta tokoh-tokoh masyarakat dan tetuha masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu serta seluruh juriat dari Datu kami Haji Ahmad Nawawi Panjarakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diiringi dengan hujan yang penuh dengan berkah ini. Jadi hujan ini adalah mengandung berkah bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kaum keluarga beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis haul yang kami hormati. Pertama-tama kami atas nama seluruh juriat Kiai Haji Ahmad Nawawi menyampaikan ucapan terima kasih pertama sekali kepada yang terhormat Habib Ainur Rafiq Al-Jufri yang akan mengisi acara tausiah pada hari ini. Kemudian terima kasih pula kami sampaikan kepada Tuan Guru
Haji Sufyan Al-Banjari yang juga akan mengisi acara pada hari ini. Kemudian terima kasih pula kami sampaikan kepada Ketua RT 01 Karang Taruna serta warga di lingkungan Karang Taruna ini yang telah bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita laksanakan pada hari ini. Dan terima kasih pula kepada grup Maulid Hafsi Miftahul Barakah dari Kelurahan Angsau yang telah mengisi acara pada hari ini. Kemudian terima kasih pula kami sampaikan kepada relawan, seluruh relawan Baratib Ba'amal dari Tabaniau yang dipimpin oleh adik kami Zainal Abidin yang telah banyak membantu kami baik sistem pengamanan lalu lintas ataupun sound sistemnya. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada pimpinan dan seluruh santri Pondok Pesantren Nur Ihyaidin Sungai Riam yang juga banyak membantu kami dalam kelancaran acara pada hari ini. Kemudian terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh warga dan lingkungan Langgar Darut Taqwa Karang Taruna ini yang banyak membantu kami, yang telah bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus peringatan haul dari Datu kami yang ke-57 pada hari ini. Dan terima kasih pula kepada para donatur atau yang telah membantu kami baik materi ataupun material, terutama sekali kepada keluarga MT Firdaus dari Banjarmasin yang telah memberikan kami sebanyak 70 kilo daging serta masaknya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini pula kami atas nama Juriat menyampaikan mohon maaf seandainya di dalam penyelenggaraan ini terdapat kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan atau penyambutan kami yang di luar kemampuan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya mudah-mudahan dengan memperingati haul ini akan memotivasi bagi anak cucu dari Juriat Kiai Haji Ahmad Nawawi pada hari ini. Karena penerus beliau yang saat ini seperti adik kami Haji Halifah, anak dari Haji Nur Sabah, kemudian Arif Billah, anak Haji Halifah, kemudian ada juga Hafiz Firdaus, itu anak Pak Haji Mahmud yang sekarang aktif memimpin majelis taklim yang ada di Balikpapan dan pondok pesantrennya. Beliau itu adalah tamatan dari Tarim Hadramaut yang pernah memberikan tausiah pada haul beliau yang pada tahun 2017 kalau kada salah. Kemudian kami mohon doa, mudah-mudahan ini ada salah satu juriat beliau yang sedang menuntut baru Jumat malam tadi, Jumat yang kemarin baru tiba di Yaman Hadramaut, yaitu cucu kami Jaya Saputra yang menuntut ilmu di Ma'had Al-Ghana di Tarim dekat dengan Habib Umar. Alhamdulillah bilangnya tadi sudah sholat subuh bersama-sama dengan Habib Umar di Masjid Habib Umar.
Dan ini mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan, dan mudah-mudahan banyak lagi anak-anak cucu beliau yang termotivasi untuk meneruskan perjuangan dan jejak langkah beliau. Inilah harapan kami dari Juriah. Mudah-mudahan generasi yang akan datang lebih maju dan lebih berilmu untuk meneruskan perjuangan dari datu atau kakek kami, Kiai Haji Ahmad Panjaitan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثركم عليه الصلاة. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون حبائبنا الكرام, segenap para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita terdapat yang hadir Al-Habib Hamid Bahashim. Di tengah-tengah kita hadir Habib Husain bin Muhammad Haddad dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa ta'zim dan cinta ulun kepada beliau semua. Mudah-mudahan beliau semua disehatkan badan, zahiran wa batinan, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Segenap para asatid, masyayikh, tuan guru, di tengah-tengah kita terdapat Fadilatul Ustaz Guru Ahmad Sufyan. Di tengah-tengah kita terdapat Guru Kiai Haji Awang Fahrudin. Di tengah-tengah kita terdapat Guru Ahmad Arif Aman Billah, Rahman Billah, dan segenap para asatid, para dzurriyyat sahibul hal Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Nawawi rahimallahu taala anhu wa ardah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, manfaat, nafahat daripada sahibul hal Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Nawawi rahimallahu taala anhu wa ardah. Amin amin ya rabbal alamin. Para segenap tokoh masyarakat, para segenap sesepuh, bini sepuh, semua yang hadir di sini dan semua yang berpartisipasi terselenggaranya acara khol daripada Kiai Haji Ahmad Nawawi dan penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan
biang berataan sehingga menjadi wasilah untuk lancarnya perjalanan kita, mudahnya perjalanan kita dari dunia ke negeri akhirat dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sudah ulun berpandir lawan Guru Sufyan. Kita setumatan aja Guru setengah jaman sorang gitu. Oh iya, sama aja deh Pak, kita setengah jaman aja. Aku terlewat sedikit berarti dapat bonus. Alhamdulillah, pertemuan kita pagi menjelang siang ini adalah salah satu tanda kita ini mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai iman dan cinta terhadap orang-orang yang saleh. Wabil khusus sahibul hal Fadilatus Syekh Ahmad Nawawi rahimahullahu taala anhu wa arda. Ini adalah salah satu nikmat yang tiada terkira sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda tadhkirus salihun tanzilur rahmah. Lebih-lebih pada pagi ini, pada siang ini kita mendapatkan kucuran rahmat melalui hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujan ini adalah hujan yang bermanfaat, bukan hujan daripada penyakit. Mudahan hujan ini adalah salah satu tanda kabulnya acara kita pada pagi hari ini. Salah satu tanda diterima amalan-amalan kebajikan kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Suatu majlis di mana majlis tersebut tidak ada solawatnya, maka majlis itu tertolak. Bagaimana tidak? Setiap majlis yang baik di dalamnya tidak berisikan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Dari awal sudah dibacakan Maulid Simtud Durar dari Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, semuanya berkah, dan kita mohon kepada Allah bahwasanya majlis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidaklah keluar dan beranjak daripada tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beranjak dan keluar daripada majlis ini kecuali hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia yang sesaat, hajat akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asrul hadirin wal hadirat jamaah majlis hal rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya perjalanan-perjalanan orang-orang soleh, lebih-lebih yang kita khawli pada pagi hari ini, itu tidak lepas daripada al-harakah barakah. Apa yang dijalankan oleh sahibul hal Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Nawawi, itu semuanya tidak lepas daripada al-harakah al-barakah. Setiap gerakan beliau adalah manfaat. Setiap amaliyah beliau adalah demi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang digawi beliau itu adalah yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan madad daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak, bagaimana menuntut ilmunya beliau, bagaimana perjuangan dakwahnya beliau, bagaimana beliau berjuang untuk memerdekakan negara yang kita cintai, Indonesia ini. Lengkap sudah. Setiap perbuatan adalah keberkahan apabila gerakan perbuatan itu adalah manfaat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebagaimana
Di dalam riwayat itu pernah dikatakan bahwasanya semasa orang aulia illah yang terdapat di Hadramut sana itu setiap cucu-cucunya itu mengkisahkan daripada karomah-karomah datuk-datuknya, abahnya, kakeknya, buyutnya. Yang dikisahkan ini orang yaitu pengembala domba. Orang pengembala domba dikisahi keramat pedatuan. Orang yang mengisahkan keramat pedatuan ini, beliau mendengar saja dan beliau mengkomentari apa yang dikisahkan oleh anak-anak cucu daripada keramat-keramat pedatuannya. Sudah belum berkisah keramatnya? Datuk ulun, kai ulun, kawa kayak ini, kawa kayak ini. Kemuliaan sidin kayak ini, kayak ini, kayak ini. Ya. Sudah semua dikisahkan kekeramatan daripada pedatuannya, maka orang pengembala ini berarti masih bagus aku jar. Berarti masih baik aku jar. Loh, kok bisa? Bisa, karena aku ini tidak ada sambungan silsilah orang-orang yang mempunyai kekeramatan, dan aku tidak ambil pusing daripada itu. Kalau kalian menyebutkan kekeramatan itu, apakah kalian bisa menyamai kekeramatan pedatuan kalian? Apakah kalian bisa membandingkan, menaikkan, menyamai, menyalip kemuliaan-kemuliaan yang kalian padahkan tadi? Berarti masih mulia aku. Terus bagaimana? Amun bisa pedatuan yang kita kisahkan ini minimal kita menyamai amalan daripada mereka. Amalan kita apa? Tidak ada apa-apanya. Apalagi sekarang zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan ya Allah, ya Rasulullah, semuanya dengan penuh fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena kita ini tidak lepas daripada hawa nafsu. Ala inna a'da'akum al-hawa. Musuh kalian yang paling utama itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu adalah la'ammaratu bisu', selalu menjerumuskan manusia ke dalam lembah kebinasaan, selalu menjerumuskan ke dalam lembah kesengsaraan, selalu menjerumuskan orang ke dalam lembah kesesatan. Itu adalah hawa nafsu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita itu sudah pulang daripada jihad yang kecil, jihad daripada perang-peperangan yang kita lalui itu adalah jihad yang kecil. Bagaimana ya Rasulullah itu jihad yang kecil? Iya, itu tidak ada apa-apanya. Perang Badar tidak ada apa-apanya. Perang Uhud tidak ada apa-apanya. Perang-perang yang lain yang diikuti Nabi Muhammad SAW tidak ada apa-apanya. Tetapi kita ada yang lebih besar lagi untuk memerangi daripada peperangan itu. Apakah itu ya Rasulullah? Kita memerangi daripada hawa nafsu. Jadi orang-orang saleh itu selalu mereka semua radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum bisa menundukkan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu bisa mereka binasakan. Hawa nafsu bisa mereka kendalikan. Kalau kita, hati kita penuh dengan kotoran, masih kawat menyambat orang kita ini, hati kita ini kotor. Semoga berkat majlis hal hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah hadir Maulid, apa yang ada di hati kita penuh dengan penyakit disembuhkan oleh Allah, digantikan dengan nur ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana yang perlu kita ambil hikmah dari pelajaran hal setiap orang-orang saleh, di mana mereka semua membekas dari apa yang mereka perjuangkan adalah salah satunya adalah untuk membersihkan hati, dan yang kedua adalah untuk menjinakkan hawa nafsu sehingga
kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengikuti daripada orang-orang soleh, wabil khusus sahibul khal Syekh Kiai Haji Ahmad Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mudahan kita semua mendapatkan barakah, manfaat, futuhat, nafahat daripada sahibul khal dan mendapatkan musalsal tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapat daripada inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, di mana hak daripada telaga Kautsar adalah haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan minuman kepada umatnya, yaitu kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kebagian daripada suapan tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui telaga Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu bil arwah sallallahu alaihi wasallam Syekh Syaman al-Madani Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Syekh Muhammad Asqar al-Banjari Syekh Muhammad al-Banjari Syekh Abdul Jalil al-Banjari Syarifah al-Banjari Usama bin Umina Husun Syekh Muhammad Zaini bin Bukhari al-Banjari khususat lo Syekh Ahmad Nawawi rahmatika arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, wabil khusus berhadir guru kita bersama Al-Habib Ainur Rafiq Al-Jufri, kemudian Al-Habib Hamid Bashim, Habib Husin Al-Haddad, dan para habaib yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan hadiran juriat-juriat Nabi Muhammad kita semua diselamatkan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, kemudian hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para asatiz wal asatidah, para juriat dan korobat, lebih khusus ada Ustadz Arif, Ustadz seperti yang baca menakib lupa loh, Zainal Abidin, dan para asatiz yang lain, para tuan guru kita sabarataan, keluarga besar Syekh Ahmad Nawawi. Insya Allah orang-orang yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam rangka kita mentakzimkan Rasul, mengagungkan Nabi. Kita bersilaturahmi, Al-Qur'an dibacakan, madah puji-pujian kepada Nabi dilantunkan, kita isi dengan tazkirah atau mau'izatil hasanah. Selawat dan salam telah kita hibahkan kepada Nabi dengan berkah imam kita Rasul, membawa kita minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ini hujan ini turun, kan doa itu kabul 3. Yang pertama, indan nazaru ila wajhil walidain ila nazarir rahmah. Di saat orang tua kita itu senang, ini tempat dikabulkannya doa. Yang kedua, indan nazaril matar, bila hujan itu turun, maka ini tempat dikabulkannya doa. Makanya kita berdoa di acara haul ini, memberikan berkah wali Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, indal munakahat, apabila ada orang menikah, nah ini tempat kabul doa juga. Pokoknya orang menikah tunai, cepat pian berdoa. Aku terima nikahnya si Anu binti Sano dengan maharnya 100.000 rupiah tunai, ya Allah, mudahkan ulun hendak bini 2 ya Allah. Nah kabul aja. Ibu-ibu pada setuju bang doanya kan. Kita berkumpul di tempat ini berarti pian mengerti akan nilai. Nah pian mang berkumpul di tempat ini nilai, mengerti nilai. Kenapa ulun katakan demikian? Seumpamanya di tangan ulun ini ada berlian nih, di tangan kanan ulun ini ada berlian, di tangan kiri ini ada rumput.
Nah kira-kira pian datang pian memilih nang mana pian kira-kira? Berlian dipilih. Kemudian di tangan kanan ada berlian, di tangan kiri ada rumput, nang datang kambing nang datang nih. Kira-kira menurut pian kambing ini memilih nang mana? Rumput dipilih kambing. Kenapa memilih rumput? Karena kambing tidak mengerti nilai. Seandainya kambing dimengerti akan nilai, maka kambing itu akan memilih berlian, dijual berlian ratusan juta, ditukarkan ke rumput, sapanjaratan ini rumput kambing hijau berataan. Tapi karena kambing tidak mengerti nilai, maka dia akan memilih rumput. Pian yang mengerti nilai hakikat acara hari ta'zim kepada Nabi dan ta'zim kepada wali Allah berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini jar Habib tadi, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal pelajaran dapat kita ambil. Karena Al-Qur'an mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di situ ada kata uswah. Paling tidak ada 3 pelajaran dapat kita ambil. 1, hidup harus ada tauladan. Nah, wabil khusus kita mauladani Syekh kita yang kita haul nih. Tadi dibacakan manakib, ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, Sidin tadi kan ada ziarah, mendengar ke ziarah ke Surgi Mufti. Surgi Mufti. Nah, bukan sudah bertemu. Nah, semasa bertemu dengan Surgi Mufti dari membaca manakib kan, ulun tanya kepada ini keluarga beliau, ternyata itu Mama Rina Sidin. Nah, berarti dari Mama Sidin itu Zuliat Datuk Kelampaian juga. Karena Datuk Kelampaian itu tantang tercatat dalam manakib itu pun 11 jo bini. Ini yang tercatat dalam manakib, belum nang kada tercatat. Karena Datuk Kelampaian itu ada lagi menikah di Mekah, lahir Yusuf Al-Banjari. Ini tidak tercatat dalam manakib. Sidin Gulik di Mekah itu menikah dengan Ratu Aminah. Ratu Aminah itu umur 18 tahun. Datuk Kelampaian umur 64 tahun. Lahir 7 orang anak, di antaranya Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad melahirkan Jaliha, Ratu Jaliha menikah dengan Ahmad Kosasi, lahirlah Surgi Mufti Jamaluddin Sungai Jingah. Nang Sidin bertemu tadi dengan anu. Nah, berarti Sidin ini ada jujuran Datuk Kelampaian dari Mama Sidin nah. Nah, kalau pian melihat karomatnya Datuk Surgi Mufti itu, Sidin mulai dalam pagar, mulai Sungai Jingah ke dalam pagar itu bejukung. Lalu jamaah Sidin ini kehilangan galang emas. Patuan Mufti galang ulun gugur di sungai nah, kehilangan. Sidin membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, di Caluk Sidin di bawah jukung ada galang emas. Ini karomatnya Surgi Mufti. Mun kita Caluk ke bawah jukung kuning juga kita. Ini betul rahai. Ada tuh Kelampaian banyak. Orang apa Juriat juga. Kalau nang dari istri pertama kan Tuan Bajut, terus dari Syarifah. Syarifah menikah dengan Usman dari Palembang, melahirkan Muhammad As'ad Al-Banjari. Melahirkan Muhammad As'ad ini 5 orang nang alim-alim ya, Abu Talhah Tenggarong Samarinda, kemudian Abu Hamid Pandaran Sampit, Syekh Ahmad Belimau, Syekh Arsad Pagatan, kemudian Syahduddin Muhammad Taib Taniran. Taniran banyak orang lahir, Abdul Ghani, Abdul Jalil, Abdul Qadir, Muhammad Nasir, Muhammad Said, Hafsah Zainab. Abdul Qadir lahir sampai Guru Kapuh itu dari Abdul Qadir. Muhammad Nasir lahir Syekh Sulaiman Wali. Sulaiman Wali melahirkan Syekh Marzuki di Handil Malang, Pasar Arba, Gambut sana. Abdul Jalil, nah mohon maaf nih, Abdul Jalil ya bukan ulun di Kalayan sana Abdul Jalil. Sidin tetapi alim, cuma Sidin bini 39 jumlahnya. Nah, bini Sidin 39, walaupun tetapi alim. Tapi bodyguardnya Datuk Taniran. Kemana Datuk Taniran itu berdakwah? Sidin bodyguardnya, karena awak Sidin kenal. Ulun yang tahu bini Sidin yang pertama aja Aminah, nah itu aja tahu. Yang lainnya ulun gak tahu. Banyak lagi jodoh Sidin, Guru Sarwani Abdan dari Tuan Bidur, Guru Sarwani Abdan bin Abdan bin Yusuf bin Soleh bin Ahmad bin Tohir bin Samsudin bin Saidah bin Syekh Arsad Al-Banjari. Nah, Sidin kalau mengajar itu Sidin duduk berdongkong sini, dijarat Sidin dengan sorban ini. Di atasnya ada kitab. Murid Sidin ini tahuring, kata liur, Sidin kata nakur. Tapi imbah ditakuni Sidin nang takur ini dapat beratan menjawab ini koromatnya Guru Sarwani Abdan. Kalau ulun sini mengajar nih, takuring pin beratan, ulun takuni dasar kada dapat beratan. Karena ulunnya kada pakaraman nih. Ini bagaimana orang-orang soleh. Jadi Syekh Ahmad Nawawi ini pun bagian daripada keluarga besar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu sendiri. Kemudian tadi ulun juga mendengar Sidin meninggalnya kan di Masjid Nurul Amirin di Kelayan. Nah itu ulun parak dan Guru Hasim, masih ada Guru Hasim situ. Sekarang jadi Sidin Guru Hasim ini menantu Sidin. Nah alhamdulillah Guru Hasim ini dulu membawa ulun ke rumah Guru Sekumpul dulu waktu ulun masih sekolah nih. Dibawalah oleh Guru Hasim ke rumah Guru Sekumpul.
Jadi jar guru Sompol sebelum bubuhan nikam didatang ini karena guru Hasim ini pak guruannya guru Sompol. Nah guru Hasim ini gurunya guru Sompol. Sebulan bulan guru Hasim dan bubuhan nikam didatang di sini orang Brunei dari datang sih. Orang Brunei ini datang hendak menyumbang musala raudhah di Sompol. Tapi dari sini karena ini ampun Allah maka nang menyelesaikannya Allah aja di sini. Maka orang Brunei di sini bulik rasa kada bejak di tanah di sini. Kenapa jadi asa kada bejak di tanah? Karena ini bejak di samin ya guru Sompol. Ingat mana ulun kata-kata sini guru Sompol. Ya sini mulai sini sampai sini nah kurang lebih sekitar 20-an. Sini sampai sini ini ada jar guru Sompol nangkar sembeng subuh. Nah ada nangkar sembeng subuh di sini. Dari sini sampai sini. Tunjukkah orangnya? Aku menunjuk orangnya sini nangkar sembeng subuh nah. Oh tapi aku katakan guruku dulu. Ya guru Hasim ini tadi. Guru Hasim. Ulun batakun nih kira-kira ulun tunjukkan angka dan subuh guru Hasim dari guru Hasim kan usah di guru Hasim. Nah kada jadi di sini aku menunjuk karena guruku memudahkan jangan jadi aku kada usah jadi menunjuk. Jadi ada yang pura-pura kelimpahan, ada yang bekami segala macamnya. Alhamdulillahnya pulang sidin minum kopi disuruh sini ulun menghabiskan kopi. Ika menghabiskan kopi. Ulun habiskan kopi ini. Kawan ulun menggawil minta perang jun amanat sidin habiskan takawan. Ini guru Hasim minantunya daripada Syekh Ahmad Nawawi tadi makanya ulun meninggalnya sendiri di Kelayan sana parak masjid guru Hasim di Hawar Kuning dan guru Sekumpul pernah ke masjid situ juga ke masjid Nur Amilin di Kelayan sana. Jadi banyak murid-murid sini mendengar ada guru Darkat yang ada guru Sapi ini orang-orang yang alimnya luar biasa juga di Kelayan orang-orang yang ilmu tauhidnya luar biasa. Kemudian apa lagi yang kita ambil pelajaran? Sidin menuntut ilmu. Maka oleh karena itu jangan kita memandang koromah jerawi tadi. Tapi bagaimana kita menjadikan diri kita supaya minimal sama seperti sini. Orang yang menuntut ilmu itu fadailnya banyak. Nah kita menuntut ilmu ini banyak fadailnya. Di antaranya kata Nabi lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nah afdal pada 1000 rakaat sholat sunnah kita menuntut ilmu. Afdal. Kalau Nabi Muhammad kan sidin salat sunnah tuh 2 rakaat Nabi, tapi kualitas beliau itu luar biasa. Pernah sahabat 4 berjamaah di belakang Nabi salat qiyamul lail, maka Nabi setelah membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, beliau membaca surahnya Al-Baqarah dibaca Nabi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selesai Al-Baqarah. Najar sahabat nih tentang Al-Baqarah nih mungkin Nabi rukuk. Ternyata Nabi menyambung lagi surah Al-Imran Nabi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Selesai Al-Imran. Najar sahabat tentang Al-Imran nih mungkin Nabi Muhammad nih rukuk ini. Menyambung lagi surah An-Nisa Nabi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Selesai An-Nisa. Najar sahabat Nabi Muhammad ini tuntung An-Nisa nih mungkin rokok Nabi. Menyambung lagi Nabi sampai setengah khatam Quran Nabi. Allahu Akbar 1 rakaatnya mulai Nabi 1,5 khatam Quran, 2 rakaatnya Nabi 1 khatam Quran. Ini luar biasa kualitas Nabi. Mun kita jangan nang satam nih imam nang pinata penyok bana imam nang ini pulang dibaca nih belum kayak ngatan ada imam nih sendiri jadi imam bagus membacanya alhamdulillahirabbil alamin bagus membaca biar makmumnya sahdu bana biar membaca jadi imam dari mama yang baca Fatihah sahdu bana berdu luar biasa biar kami ketujuh di sini tuh aku belum berudu tuh di sini makanya aku berudu sih harap pada itu akhirnya parai beredaran sembahyang ya. Ada ilmunya makanya perlu kita menuntut ilmu. Ada 2 laki bini karena sholat kada ilmu tang laki jadi imam nang bini jadi makmum sembahyang subuh tang laki kada ingat bakunut manakur nang bini nya kada ada ilmunya. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah langsung hendak sujud Allah jarang bini bakunut banyak pas Allah mahdina cuma hidayah wa afina cuma afai karena kada ada ilmunya. Makanya harus ada ilmu. Kita tiru sendiri menuntut ilmu luar biasa. Lebih afdal daripada 1000 rakaat salat sunnah. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu lebih afdal daripada menjenguk orang sakit 1000 orang.
Nah, 1000 orang menggaring itu lebih afdal kita menuntut ilmu duduk seperti ini nih. Ini lebih afdal. Dan bila kita mengelangi orang sakit itu kan ada adab-adabnya juga. Sunnah hukumnya kita itu duduk bila mengelangi orang garing itu para kepala orang garing itu sunnah. Jadi kita duduk berhampiran dengan kepala orang garing sunnah supaya bisa membacakan doa, membacakan ayat Quran, ini sunnah. Jangan duduk di kepala orang garing. Mati salah jurus. Duduk di kepala orang garing. Kemudian harus membawa kabar gembira yang bagus, bukan kabar gembira yang menakutkan, memberi gair. Ini kayak ini garing jadi ya benang arwah kemarin ulun ini. Rambut pina cagat, pintuhut pina karas, benak pina alir, tang 2 jam meninggal nih ini. Ini kan kabar bagus. Harus menghibur dan orang garing. Karena orang garing itu 4 malaikat diturunkan Allah, ada syukurnya juga. 4 malaikat diturunkan. Malaikat yang pertama adalah angkat kekuatan bagi orang yang sakit di tubuhnya. Jadi diangkat kekuatan dalam tubuhnya. Jadi orang garing itu lama awak ini kan kada berdaya. Kada datang orang garing banyahan anam balik kerja kan pasti lama awaknya. Malaikat yang kedua adalah Allah angkat kelezatan di mulut bagi orang yang sakit. Jadi orang yang garing itu kelezatan di mulutnya ini diangkat. Jadi orang garing itu kada berselera makan. Kada berselera. Malaikat yang ketiga adalah Allah angkat keceriaan di wajah bagi orang yang sakit. Jadi orang garing itu wajahnya ini kada ceria lagi, pucat, kada tapi berdarah paling. Malaikat yang keempat adalah angkat dosa bagi orang-orang yang sakit, dosanya diserahkan. Tapi bila nyampe syariat, bersuntik, berurut, berobat. Ya ada kai datang ke dokter aja kai, dokter ulun ini ada hepatitis ini pinakatur sedikit nah. Pinakatur ini kira-kira penyakit apa aja dokter? Itu penyakit traumatik kayak. Ini kira-kira faktor apa dokter? Ya dokter itu faktor usia kayak. Wajah kayak itu nyata ikam mandustai aku sudah. Wah kenapa aja dokter ulun mandustai pian? Nang kanan ini sini nasa umur lang kiri gak ada hermatik nang faktor usia di kayaknya kata jadi dosa diangkat. Tapi bila nyampe syariat maka jar Allah kembalikan 3 malaikat, 1 jangan dikembalikan. Nang mengangkat kekuatan di tubuh orang sakit diberikan kuat pulang. Nang mengangkat kelezatan di mulut bagi orang sakit diberikan pulang. Nang mengangkat keceriaan di wajah orang sakit bolehkan juga ceria pulang. Tapi engkau nang mengangkat dosa jangan kembalikan dosa bagi orang-orang yang sakit. Sebesar apapun penyakit beliau maka dosa diangkat oleh Allah besar juga. Kecil penyakitnya kecil dosa. Bapanau omongnya. Nah panau ini kan penyakit kecil ya. Jadi kelayan Sidin tahu putih saya kumannya ada hirang sedikit sini. Jadi dokter ini penyakit apa ulun ada hirang sedikit sini dokter. Jadi dokter mohon maaf Pak itu kulit pian nang asli. Nanglinya panau berita. Ini kisah karena bujurnya berita. Kemudian yang ketiga yang terakhir, keafdalan menuntut ilmu itu lebih afdal daripada melayat orang meninggal 1000 orang. Nah lebih afdal menuntut ilmu. Maka Sidin luar biasa. Saya Imam Nawawi, Isi Nawawi Sidin menuntut ilmu luar biasa. Karena lebih afdal daripada melayat orang 1000 yang meninggal. Tapi jangan juga orang meninggal di kampung jangan daripada melayat. Oh apa afdal untuk ilmu jangan usah melayat, jangan juga. Karena bilanya kita melihat orang meninggal, apalagi kita merayakan haul seperti ini, bagi orang yang mendapatkan kerugian itu tidak bisa mengambil ibrah. Ada kau mengambil ibrah daripada orang yang meninggal. Oh Sidin nih, kesalehan sin seperti ini, ambil ibrahnya. Oh orang meninggal seperti ini, lalu iktibar begitu. Karena inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati kita ini batagar kayak wasi gitu. Wa majla'uha ya Rasul. Dengan apa mencucinya ya Rasul? Maka mencucinya dengan qiraatil Quran, baca Quran dan ingat mati. Ini membersihkan penyakit batin itu diantaranya mengingat mati. Termasuk kita haul ini mengingat orang yang sudah meninggal. Kan penyakit batin itu bukan sakit mah, penyakit batin itu bukan sakit liver, penyakit batin itu bukan sakit parut. Penyakit batin itu bila melihat orang nukar kendaraan mariak dingin awak. Bila orang nukar mobil siup. Nah berarti ini penyakit batin. Ini penyakit batin. Dan orang yang ada penyakit batinnya itu pada akhirnya akan memotor bagi diri sendiri. Contoh sedikit lagi nih. Sidin itu umur sudah 105 tahun, tapi bila orang jadi imam di masjid, Sariki Sidin harus menjadi imam. Padahal sudah uzur Sidin 105. Maka orang sudah iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidin belum wudu, akhirnya banca-ancap wudu nih. Kalau pinata dulu orang jadi imam, banca-ancap wudu. Rupanya pewuduannya ada sekat-sekatnya, ada dindingnya. Rupanya mohon maaf, Sidinnya ada gigi palsu di anak Sidin di atas sekat sini. Nang di sebelahnya wudu bagi gigi palsu cuma andak 2 di atas sini.
karena bancap-ancap kalau binatang dulu orang ambil gigi tutup bodoh ambil gigi orang pasang sini maka berdiri sudah di sajadah. Nah asalain sedikit di sini asalain ini pas mangkat takbir Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Banyak gigi orang tuh tak kenal mana aku berubah ini kada bertemuan waladhdallin dibuncung menyahoti awe. Nah di sini nggak ada lain lagi bang, nggak ada lain lagi pasti ini hurufannya di sini karena menyambat amin ini kada sampai juga nih. Tutup salam sidin kada bawirit langsung mengambil mikrofon diumumkan kepada seluruh jemaah nang mana marsa tapa huruf gigi atarakan sekuadaku nah dibuncung dari matarakan pian ambil gigi ulun bedahulu. Ini gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri ini. Dengan apa menyembuhkannya? Mengingat orang yang meninggal dunia menyembuhkan daripada penyakit-penyakit batin. Kan ciri-ciri orang yang meninggal baik itu satu titik banyu mata nih menetes. Ini ciri-ciri orang husnul khotimah. Ini kita bisa ngambil ibrah. Budan keluar keringat di kening, ini antaranya juga. Dalam keadaan tersenyum di antaranya. Tapi bilanya kuring-kuring jadi hantu. Kemudian diangkat ini terasa terkesan ringan. Ini pun tapi husnul khotimah. Walaupun amak sidin gono lama tapi diangkat pina ringan husnul khotimah. Walaupun kurus halus diangkat pina barat ini tanda kada baik karena setan tuh 4 bergelantungan. Ada orang mangkat mayat baratnya la ilaha illallah la ilaha illallah guru barat bana mayatnya guru jar guru beri dia majikan separuh perjalanan beringan nah guru beringan guru jar gurunya ini tanda husnul khotimah. Pas di muka kuburnya dibuka kerandanya sebenarnya mayatnya tak gugur di belakang makanya belakang tak jadi pok batis tak dusur ini nyata kisah kada bujur sudah ini mana ada mayat tak gugur kada tahu sekampungan kan nyata kisah kada bujur sudah ini nyata kisah kada bujur. Ada juga di Kelayan itu waksiden halus, kurus, orangnya sedekah jalan tarus. Kemudian pulang penyembahyang, pangurihingan di kampung diangkat semuanya meninggal barat. Di orang kampung kada mungkin kebaikan hidup sidin ini kenapa maka diangkat barat. Oh sekali diseliki nama angkat berlima di muka berdua, di belakang berdua di tangannya awak halus tak gentong. Orang mah kalau sih begentong. Ini juga kisah kada bujur-bujur. Bagaimana supaya meninggal itu bagus? Nah turut di sini menuntut ilmu baik lan orang bastatul wajib penguringan sedekah jalan. Orang-orang alim kesalahan-kesalahan beliau itu pasti tidak terlepas dari hal-hal seperti itu. Karena hubbatalan tadi pilih talatin Allah akan cinta ketika kelompok manusia miskin tidak sombong, kaya tidak kikir, kemudian muda sudah kembali dengan Allah. Ini saking engkennya manusia nih. Datang tuan guru, gurunya sudah 90 tahun umur guru. Ini ada duit 20.000 nak guru. Tapi tolong karena sumbang hajat 16 kali, batahlil 13 kali, batamat Quran 6 kali. Ini guru duit 20.000 nak guru. Di sini aku nambahiakan 30. Kamu gak bisa orang aja sana. Engkennya manusia. Ini beliau luar biasa beliau. Sampai mana tadi kira-kira lagi? Nah, jadi fadilat menuntut ilmu itu termasuk diantaranya lebih afdol daripada melayat orang meninggal 1000 ikut. Kemudian cerita terakhir, dulu di Banjar Jerkai Ulun ada dokter Hang namanya. Dokter Hang itu bilanya mau obati orang itu murah, lalu pasien sini banyak. Abdullah masuk laki-laki, Maryam masuk perempuan. 15 menit keluar, 10 menit keluar. Tiba-tiba ada kai tuha, ini tuha ini kada dipanggil-panggil mengalun masuk ke ruang dokter. 2 jam setengah ini kada keluar. Nah orang kampung bapak ini kada sing keluaran 2 jam setengah ini. Penasaran pasien lain dibuka horden ditilik. Oh sakanya dokternya berurut. Dokternya berurut. Kebanyakan pasien sini aku berurut dah dulu sini. Artinya dokter bisa uyo, mungkin pian bisa uyo, Habib bisa uyo, kita semua bisa uyo. Jadi belum cukupkan tausiah ini. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah bagi kita sabaratan. Dapat ulun simpulkan bahwasanya di antara melembutkan hati kita ini dengan mengingat orang sudah meninggal dunia. Dan acara haul ini mari kita ambil ibrah, iktibar pelajaran. Di antaranya sedikit menuntut ilmu bagaimana kesolehan beliau dalam menuntut ilmu, kemudian baiknya dengan orang lain, kemudian bagaimana hubungan dengan manusia, ta'awun kepada orang lain. Ini kita bisa harus mengambil ibrah. Mudah-mudahan sekali lagi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa abang mama kita, dosa jiran tetangga kita, dosa suku muslimin dan muslimat, dan kita sabaratan dapat syafaatnya langsung kumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun nanti husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian dapat disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabil khusus kepada para habaib yang berhadir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jemaah haul dan peringatan Maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama jadi insya Allah akan segera kita bagikan setelah kita tadi mendengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Habib Ainur Rafiq dan Ustadz Ahmad Sufyan Al-Banjari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup banyak nasihat dan petua-petua yang menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita untuk membuat hidup kita lebih baik di masa yang akan datang. Kita iringi dengan pembacaan sholawat untuk pembagian air dan telur. Kepada petugas yang melaksanakan pembagian dipersilahkan untuk mengambil telur dan air bernya. Jadi untuk hadiahnya 5.000 untuk satu telur dan 5.000 untuk air putih. Insya Allah itu ada keberkahan di dalam makanan dan minuman yang telah dibacakan salawat tadi. Kepada kawan-kawan RT 1 yang bertugas untuk membagi telur ini, segera untuk datang ke tempat membagikan kepada jemaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. الفاتحة من اجتمعناها هنا بسببهم ولأجرهم ونخصوصا من اجتمعناها هنا بسببهم المرحوم الحي القريب صاحب الخال الشيخ حج أحمد نووي بن حج عبد القادر سمعنا حج نور عيني بنت حج أحمد نووي وإلى روح حج عبد الرحمن بن حج محمد يوسف وإلى روح حج أربل بن سهوري وإلى روح ستي ماسوطة بنت حج عبد المناف ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم وعواتنا وعواتهم والمسلمين أجمعين
وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله أعلى بذكر الله لا إله إلا الله إلا الله أعلى بذكر الله وتطمئن القلوب. لا إله إلا الله 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 تطمئن القلوب. لا إله إلا الله 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 أعلى بذكر الله أعلى بذكر الله. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ja'alna awsir wahdi wa dhanbaka taqabbal kama qara'na wa amana min al-akhirah. Bifadlika jadika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. وقدم ذلك وأن نهدي إلى حضرة نبينا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين على آل كل والصحابة والقرب والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الآباء الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادة الشيوخ المحققين التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وإخواننا وأخواتنا ولذوي الحقوق علينا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح جدنا حجي أحمد نووي بن حجي عبد القدير ووالديه ومشايخه ثم إلى روح حجة نور Iniyah binti Haji Ahmad Nawawi ثم إلى روح حجي عبد الرحمن بن حجي محمد يوسف إلى روح حجي Arif bin Suhuri إلى روح Siti Masyuqah binti Haji Abdul Malak ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أوصل اللهم ثوب ذلك منا إليهم اللهم اجعله بداء له من النار وبكاء له من النار وإبكا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأوهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على جره واجعل آخر كلامنا
من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.